Anggota DPR RI Saadia Uluputi mensosialisasikan peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019 tentang penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM tertentu. Sosialisasi atas kerjasama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi itu berlangsung di Auditorium Swiss Bell Hotel, Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021. Anggota Komisi 7 dalam sosialisasi itu memaparkan langkah-langkah strategis yang kemudian dapat menjadi pertimbangan untuk dijalankan BPH Migas di Provinsi Maluku. Kepada wartawan, anggota fraksi PKS DPR RI itu menyatakan, ada beberapa hal yang disampaikan pihaknya soal sosialisasi BPH Migas. Dipertegas, BBM satu harga merupakan program pemerintah pusat yang terkhusus untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar alias 3T. Ini menjawab masukan keresahan di daerah 3T soal BBM, ungkapnya. Uluputi mengakui, informasi yang didapat secara faktual kemudian mendapati realiti selama reses di Provinsi Maluku, telah disampaikan kepada BPH Migas selaku lembaga pengawas yang sudah ditetapkan untuk mengawas persoalan hiliralisasi migas. Ada beberapa hal yang tadi kami sampaikan, yaitu soal BBM satu harga. Jadi BBM satu harga ini kan program pemerintah ya pusat yang terkhusus untuk daerah-daerah 3T. Ya, ini menjawab keresahan, masukan dan persoalan di daerah-daerah 3T soal BBM. Ya. Jadi pemerintah kemudian mau membuat kebijakan soal BBM satu harga ini terkait dan beberapa informasi yang kami dapatkan secara faktual, kemudian juga pada saat reses dan informasi dari masyarakat juga kami sampaikan ya ke BPH Migas selaku lembaga pengawas yang sudah ditetapkan untuk mengawasi persoalan hilirisasi migas gitu. Jadi yang kedua yaitu soal beberapa infrastruktur BBM gitu ya. Misalnya SPBU, SPBN, kemudian juga lembaga-lembaga penyalur yang hari ini statementnya adalah aman gitu untuk kuota. Dipastikan aman karena dari permintaan itu ternyata realisasinya itu tidak ini dengan kuota yang disediakan, artinya kuotanya besar tapi serapannya itu tuh ternyata tidak habis gitu, artinya aman. Tapi ternyata yang terjadi masyarakat, kenapa ada keluhan-keluhan kurang, kemudian ada kelangkaan, sehingga beberapa persoalan mengikutinya itu jadi mengemuka soal naiknya harga dan lain-lain sebagainya gitu. Artinya jawabannya ada pada lembaga penyalur gitu. Artinya ternyata lembaga-lembaga penyalur kemudian yang bisa hadir langsung ke masyarakat yang dibangun di baik itu tingkat SPBU sampai ke APMS itu ternyata juga masih kurang di Provinsi Maluku. Dari data yang kami himpun, nantinya kita kasih data ya, ada data yang ada data laporan BPH Migas tadi itu juga menggambarkan bahwa secara nasional sebagaimana diatur di dalam data usulan dari BPH Migas itu sekian yang direncanakan gitu untuk pembangunannya di tahun 2019 sampai 2024 atau 2020 sampai 2025. Pertanyaannya Maluku di mana? Yang ketiga soal gas gitu, jaringan gas gitu, bahwa di RUEN rencana umum energi nasional itu juga sudah diatur tentang penggunaan gas sampai ke rumah-rumah masyarakat dan
sudah dialokasikan anggarannya sekitar 3 triliun lebih itu untuk pembangunan jargas sampai ke rumah. Nah, di harapan kami itu adalah Maluku juga bisa disiapkan, direncanakan sedini mungkin terkait dengan persiapan ini. Nah, dan ya harapannya adalah minyak, infrastruktur dan ini BBM ini juga harus dibangun, harus menjadi perhatian agar dia menjadi penunjang harga eceran minyak tanah di dunia ini, sarana supporting system. Jadi bagian dari sistem-sistem yang memang menyupport beberapa program-program baik itu ke masyarakat dan juga program-program strategi nasional yang berdampak langsung ke masyarakat, sehingga dia diharapkan itu juga dalam rangka tadi memakmurkan masyarakat. Jadi masyarakat menemukan ada pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah karena persoalan-persoalan ini sudah selesai. Kemudian juga bagaimana agar usaha-usaha masyarakat ini bisa jalan, bisa hidup dengan baik gitu.